anaknya lulus bisa kerja. Karena kalau Bukan cuma hanya bisa kerja, soal kompetensi ya. betul, bukan cuma sekedar kompetensi, tapi ke entrepreneurship. Padahal entrepreneurship adalah salah satu level selanjutnya ketika orang mau punya pendapatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih dengan saya Faisal Kamal dan masih sama Mas Ili. Halo Mas Ili. Halo Sal. Lanjut lagi Mas Ili. Siap Sal. Siap, lanjut Yes. lagi Mas Ili. Sebelum kita mulai ke topiknya, aku pengen cerita sih. Ini makasih ya Mas Ili, kita dikasih kesempatan lagi buat merekam di sini, bikin konten di sini. Ini salah satu sudutnya Rumah Sasongko, salah satu circle-nya komunitas, salah satu rumah usaha di komunitas. Di sini tuh kalau nanti teman-teman lihat situasi tempatnya, ini satu tempat biasa dipakai nama tempatnya RKB, Ruang Karya Bersama. Ruang kerja. Oh, ruang kerja. Terserah lah. Walah, Apapun boleh lah. Bisa banyak ininya, singkatannya. Tapi yang pasti aktivitasnya banyak teman-teman di komunitas yang bekerja di sini. Lalu tempat ini tuh aula pertemuan. Kalau ada acara-acara pertemuan, biasanya tempatnya di sini. Semi outdoor ya. Ya, kalau teman-teman lihat di sosial media Rumah Sasongko, lihat ada satu tempat semi outdoor, tempatnya separuhnya tertutup dan ini biasanya ini panggungnya ada di sini. Berkegiatannya di sini kalau lesehan tuh bisa sampai 200-an orang. Jadi komunitas kalau bikin acara ya ramai gitu. Makanya kita coba jadi tempat buat bikin konten. Kalau bagus ya kita akan bikin sering-sering di sudutnya ini Mas Ili ya. Siap. Oke, Mas Ili. Wah, keren nih pakai topi ya, Mas Ili pakai topi. Tiap hari aku kan begini. Setuju. Kan tadi di ruang tertutup. Oke, Sal, lanjut Sal. Siap, Mas Ili. Ngomongin apa Apa ya? yang mau dibahas nih Mas Ili? Itu gabungin bisnis sama pendidikan, harusnya kan kan. Oh, iya. Karena hari ini kan PT Karir Anak kan jadi bridging ya. Setuju. Mungkin itu bisa dikabarkan juga. Iya. Tunggu, Sal. Iya, memang kendalanya industri masuk ke pendidikan, kendalanya gini, kan problemnya pendidikan tidak mampu menghasilkan lulusan yang standarnya industri. Ya, berarti itu, kan pokok masalah. pokok masalahnya di situ. Berarti kan bagaimana supaya pendidikan bisa nyampe standarnya industri minimal jadi karyawan lah. Betul. Yang sesuai dengan kompetensi yang dipilih oleh SMK tersebut. Betul, Oke. peminatannya, jurusannya. Oke. Tapi ada nggak lembaga atau ada nggak tempat yang bisa menggabungkan industri sama pendidikan jalan bareng, inline gitu ya. Ya. Nah, makanya ketika aku nemuin ada komunitas industri yang memang berjalan lebih dari 20 tahun, aku ngelihatnya bahwa loh ini kan industri, ini problem, ini solusi, ini problem. Industri sama lembaga pendidikan. Sementara tujuannya kan bagaimana ini nyampe ke sini. Cuma memang kalau di tempat lain mungkin nggak banyak pihak yang bersedia untuk masuk ke blend in ke lembaga ini Mas Ili. Memang ngurusin orang kan berarti kan, sementara kan seolah-olah tanggung jawabnya pihak sekolah. Sementara sekolahnya sendiri udah megap-megap untuk bagaimana bisa mencetak atau meluluskan orang yang kompeten, bahasanya mereka ya kompeten. Sementara ya tadi pihak-pihak pendidiknya aja nggak tahu standarnya seberapa. Nah, alhamdulillah hari ini PT Karir Anak Indonesia menjadi jembatan itu tadi Mas Ili bilang, udah jadi bridging, jadi jembatan. Jadi pihak yang menjembatani antara pihak industri dengan pihak pendidikan, lembaga formal. Bahkan hari ini Karir Anak tuh bukan sekedar anaknya lulus bisa kerja. Karena kalau Bukan cuma hanya bisa soal kompetensi ya. Betul, bukan cuma sekedar kompetensi, tapi ke entrepreneurship. Padahal entrepreneurship adalah salah satu level selanjutnya ketika orang mau punya pendapatan. Kan salah satu, kalau dibilang 4 kuadran itu kan employee, self employee, lalu business owner, lalu investor. Nah, ketika cuma jadi karyawan, Karir Anak sih gak mikir cuma di batas itu. Tapi jadi business owner, bahkan level tertingginya jadi investor. Karena akhirnya Mas Ili dan komunitas kan berhasil membangun, bahkan dari level orang yang tidak punya kompetensi, didampingi jadi karyawan, jadi pemilik bisnis, sampai jadi investor. Nah, menurut sudut pandang Mas Ili ini tentang penggabungan
pendidikan dengan entrepreneurship atau industri gimana Mas Ili? Iya, kesempatannya kalau mau digarap nih, ini kan dibutuhkan niat baik. Jadi kalau pasti niat baik pertama dari yang butuh dulu kan. Yang butuh. Iya, yang butuh pasti sekolah dong. Sekolah di bawah negara kan. Setuju. Artinya negara memungkinkan itu kan. Hari ini kan regulasi juga mengacu kepada, rujukannya kan kepada itu sebenarnya. Betul. Iya kan? Betul. Nah, ini sebenarnya masalah kemauan dari tiap sekolah sih. Dan itu diserahkan karena sudah desentralisasi, itu kan diserahkan oleh kepala sekolah. Bukan lagi menjadi, artinya hal ini bukan sedikit terus negara disalahin, pemerintah pusat disalahin, nggak begitu cara berpikirnya. Harusnya justru karena desentralisasinya udah di tangan kepala sekolah, itu kan menjadi peran dasarnya pada akhirnya di kepala sekolah. Wah. Nah, bener kan? Betul. Dan hari ini kan kita pelaku dan selalu mengingatkan kepada setiap kepala sekolah yang datang kepada kita kan, kan regulasi itu udah memungkinkan seperti itu. Terlebih dengan Mas Menteri yang mengatakan merdeka belajar itu, apalagi yang mau diurus gitu Surya. Itu kan satu hal. Nah, kemudian berikutnya, ketika ngomongin hulu, ngomongin hilir dong. Nah, hilir ini masalah di mana mungkin nggak, aku bilang sih jadi pelaku usaha. Pelaku usaha ini mungkin nggak punya niat baik untuk menyambut kemungkinan itu. Setuju. Nah, kalau dirimu mengatakan ada nggak? Ya bukan ada lagi, berlimpah di Indonesia. Tapi kan niat baik dari si praktisi atau dari si entrepreneur pemilik usaha, apapun kompetensinya itu, mau turisme, mau teknologi informasi, mau kebudayaan, mau apapun itu kan sebenarnya ruang itu kan terbuka luas. Setuju. Ya kan? Benar. Misalkan kalau ngambil di SMK ngambil bangunan ya, sipil. Nah, kenapa teman-teman di SMK itu atau para kepala sekolah itu nggak mengakses misalkan konsultan bangunan kayak arsitektur, terus pemborong, ya banyak lah kalau itu pihaknya banyak ya. Pihaknya banyak banget. Seperti halnya sekarang kalau aku bilang di sesi kemarin bahwa sekarang dunia visual itu ya ini saatnya dunia pesta poranya visual. Apalagi kalau ngomongin dunia RPL. Lah, apalagi RPL ini pesta poranya RPL. Setuju. Ya kan? Jurusan RPL, multimedia. RPL apa singkatannya? Rekayasa perangkat lunak. Apa tuh? Programming, coding dan lain-lain. Padahal itu masa depan banget ya. Nah, apalagi artinya kan semuanya itu sudah tersedia. Tinggal kemudian niat baik dari hilirnya di mana para praktisi atau tempat magang nantinya itu. Betul. Itu kan sebenarnya akhirnya kan punya kesempatan untuk punya karyawan yang dari SMK. Ya kan? Betul. Ya kita sekarang kan merasa kurang terus ya kader kita ya. Wah, begitu diajar misalkan misalkan setengah tahun ini dikasih 100 orang. Kita rasanya kepingin nggak usah 100, ini 200 ini. Gitu. Sampai 200 ya. Kan masalah kita sekarang karena kita harus pelan-pelan karena tempat kan buat Setuju. kita. Ruangnya. Hari ini kita Semarang punya berapa? 15 titik. Ya. Dan di Jawa Tengah ada beberapa titik. Di Jakarta kita punya dan ya banyak lah di beberapa siap lah, tempat. Siap lah. Tapi kan persoalannya nggak seperti itu, nggak semudah itu. Betul. Kapasitas tempat ini buat kita karena kita usaha mikro kecil kan juga harus mikir terus. Makanya kenapa Kampung Becik yang kita sedang siapkan. Iya, benar-benar. Yang 7.500 meter persegi ini kita siapkan untuk itu sebenarnya. Artinya ketika kita membayangkan misalkan tempat ini tempat kan Rumah Sasongko berarti sekarang ada berapa studio? Kemarin Kak Anies ngomong 13 unit usaha, tapi kan udah mulai dibuang-buangin kan? Begitu di sini berhasil kan diusir kan? Diusir. Kemudian dia kontrak sendiri, mandiri. Terus mulai bikin PT, bikin CV. Benar. Kalau nggak berani ya bikin UD misalkan. Kan banyak kan itu hanya teknis kan. Nah, ketika kita ngomong di sini aja sekarang mungkin ada sekitar 7-8 studio kan? Studio. Nah, ini kan artinya sebenarnya punya kesempatan besar setiap tempat diberi SDM dari SMK yang digarap secara serius, terus sama-sama belajar membuat metodologi atau kurikulumnya, rasanya itu sangat memungkinkan dan ini
faktanya buat karir anak kan ini jadi apa ya, kesempatan besar yang harus diurus di masa depan, bahwa ini jadi apa, prospek. Bener. Dianggap prospek pasti. Ya, buat kita kan prospek ini. Buat dirimu kan prospek, Bos. Lembaga komersial. Ya. Jadi sesuatu ini prospek. Ya. Nah, ini nanti kan cuman bahwa kapan kita mau serius membesarkan aja. Ya. Ya kan? Maksudnya kalau udah ngomongin jutaan dolar kan kita harus udah serius. Setuju, benar Mas Ili. Kan gitu. Setuju. Memang akhirnya aku ngerasa pandemi kemarin tuh jadi tempat buat PT Karya Anak Indonesia tuh benar-benar bersiap-siap. Nah, iya. Kita dapat berkah. Bahkan di saat pandemi aja kita masih bisa nyerap sekitar 60. Lebih lah, dari satu tempat kita bisa nyerap 60 anak, belum tempat-tempat kecil-kecil yang lain. 60 aja tadi Mas Ili bilang. Terserap langsung, bless, semua studio siap dampingin. Kebayang nggak, Sal? Dalam imajinasiku, di Kampung Becik itu yang nanti kita rencana kerjakan itu kalau dibikin infrastrukturnya dengan ala tetap desa. Jadi juga jangan dibuat-buat, jangan kemudian tanah kemudian dia harus dikasih selalu fondasi gitu kan, nggak gitu juga. Karena sebenarnya kan bangunan kan juga bisa pakai yang tetap baik, bahwa lokasi seperti itu 30% bangunan pun harus mikir kan. Ya kayak tempat inilah, ketika aku bangun ini kan mikir ini haknya pohon untuk bisa tetap makan, itu asupannya seperti apa, makanya di sini misalkan dibikin resapan, itu kan nggak itu. Terus ini pura-puranya bisa jadi panggung, tapi sebenarnya di bawah ini fungsinya adalah bak tandon air. Nah, misalnya itu. Betul. Tapi tetap kan, jadi fungsi-fungsi haknya setiap apa ya, benda-bendanya itu menempati di ruang yang sesuai gitu. Betul. Kalau kita garap bener di Kampung Becik itu, mau di sana 1.000 orang, 2.000 orang, ini kan cuma masalah nanti kita partneran sama siapa, itu kan masalah teknis. Setuju Mas Ili. Iya kan? Itu kan misalkan di sana kita ukur, Mas ini berarti mungkin dong kalau kita datengin duit kira-kira dolar, iyalah. Kan itu kerjaanku tosal, kan seperti itu. Tapi kan udahlah, nanti itu urusan nanti lah. Sekarang jangan ngomongin itu, ngomongin prosesmu, pondasimu bener nggak? Persiapannya. Cara berpikir kita ini bener dulu nggak? Bener. Pantes atau enggak dapat. Ya di kemarin Mas Akbar cerita tentang dia dapat grant segitu Mas Ili dengan proyek yang digital. Grantnya aja udah segitu. Buat kita yang di Semarang buat makan, maaf 2 tahun proyeknya gagal aja kan nggak ada resiko. Lah kan, dan grantnya dari Amerika lagi gitu. Iya. Dan ya ke orang bayangin tempat yang lebih besar dari itu ya. Makanya aku selalu ingatkan ke dirimu kan. Nah, kita ini kan orang pribumi ya, orang lokal ya. Enak lah kalau kita ini, ya alhamdulillah kita ini kan Islam ya. Alhamdulillah kan yang penting sholat puasa jalanin kan ya. Tarawih lah jalanin lah. Nah, tapi apa Sal? Yahudi. Ya. Hari ini kita itu bersyukur adanya orang Yahudi. Bersyukur? Karena, iya toh Sal. Lagi sekarang gimana nggak bersyukur? Semua platform itu yang buat Yahudi. Betul. Lah kita ini kan orang Islam enak banget toh. Saya maksudnya iya. Kan tinggal menikmatin. Betul. Beneran? Setuju. Cari duit sebanyak-banyaknya di platformnya Yahudi. Orang kita, orang-orang lokal, itu tinggal datengin aja devisa. Setuju Mas Ili. Itu diskusi yang sangat bagus tuh. Alah. Ada beberapa kali pertemuan yang kami nguatin anak-anak bahwa kalau zaman dulu untuk punya pendapatan tidak rupiah, entah dolar, entah real, entah yang lain-lain, itu harus ke sana kan, menjadi TKI, TKW. Nah di sini hari ini anak-anak di sini kerja, aktivitas. Datengin devisa. Jadi sebenarnya pahlawan devisanya anak-anak yang hari ini ada sama kita. Capital inflow. Inflow, betul. Masuk uang. Entah dia dibelanjain teh hari ini, anak-anak magang pada dibawa makanan semua. Dan bingkisan parcel. Pulang bawa kardus. Magang di tempat kita dikasih uang saku. Wah, enak banget toh. Bayarnya berapa, dapatnya berapa? Nah iya. Ya enak lah hidup ini sekarang ini. Jadi sebetulnya pihak-pihak bukan cuma sekedar karya anak sebetulnya. Mas Ili bersama komunitas dari sejak berapa puluh tahun lalu ngebangun sebuah sistem. Kalau memang Mas Ili dulu tuh nggak langsung masuk ke industri formal karena nunggu lulus atau orang-orang yang ditolak sama masyarakat gitu kan, bermasalah kalau Mas Ili bilang.
Hari ini kan kebetulan karena anak dapat kesempatan yang tadi Mas Ili bilang, kesempatan untuk masuk ke lembaga formal untuk menjadi jembatan antara pendidikan dengan entrepreneurship. Kebetulan hulu hilirnya dapat, pemerintah dukung dari pihak sekolah. Kemarin kan kita tahu bahwa program-program di sekolah itu tinggal digabungkan, ketemu pembiayaan dari pemerintah aja, pemerintah berarti kan siap support sebetulnya. Kembali lagi yang tadi Mas Ili bilang, semua kuncinya ada di pemangkunya, kepala sekolah. Udahlah. Dan orang-orang yang semua itu kan ketemu di pucuknya. Di pucuknya. Ya pucuknya itu ya kalau kita kan pucuknya nggak usah ke negara, ke Jakarta. Pucuknya sekarang itu yang cuma di kepala sekolah. Setuju. Sesederhana itu ya. Sesederhana itu. Terus kalau di lokal lagi nggak usah kepala sekolah, udah pasti itu kepala sekolah. Ketemu lagi ya cuman carilah entrepreneur yang kira-kira punya source untuk bisa anak-anak ini belajar. Semudah itu tuh. Nah posisi siapapun bisa di tengah. Dan itu jadi kemungkinan prospek bisnis, bener kan? Udah bagus banget. Iya, siapapun bisa mengerjakan seperti karir anak, nggak apa-apa. Nah, betul. Sebagai penutupnya itu sih Mas Ili, menurutku karena anak itu benchmark. Benchmark bisa jadi benchmark saat ini, jadi benchmark. Jika ada tempat lain yang juga akhirnya mendengar informasi ini, terus berarti mereka juga bisa jadi source jembatan antara pihak pendidikan dengan industri, selama mereka punya kapasitas untuk membangun bukan cuma sekedar program yang ngabisin dana pemerintah, tapi beneran bisa nyerap, bisa mengoptimalkan, tidak cuma sekedar nerima jadi pegawai atau karyawan di tempatnya dia, tapi bisa dilesatkan lagi di entrepreneurship-nya gitu ya Mas. Iya, setuju. Mantap, berarti on the track. Karena komunitas alhamdulillah jadi pihak yang bisa jembatani problem itu, tinggal terus-terusan kita bangun setelah pandemi ini ya Mas Ili. Amin ya, minta doa. Minta doa juga dari teman-teman yang pada nonton konten ini, support doanya supaya kita bisa jalan lebih luas lagi, nggak cuma ada di Semarang, Jawa Tengah, kalau perlu seluruh Indonesia. Ya, sama suruh kasih komentar. Oh iya, maksudnya benar. komentarnya jangan setuju apa yang diomongin dia. Bahkan kalau mereka mau bilang kota mana gitu ya Mas Ili. Maksudnya jangan setuju dengan apa yang kamu pikir sekarang. Sekalian. Tapi kasih dong solusi lain gitu. Itu keren. Setuju. Solusi yang berbeda, saran yang berbeda, kami atau melengkapi malah justru. Betul. Kasih ide lah buat kita. Tambahin ide buat kita juga oke. Supaya karena anak tuh nggak cuma nggak berdiri sendirian, nggak jalan sendirian. Kita jadi belajar juga ya, Sal. Dan kita belajar terus ya. Setuju Mas Ili. Ada partner, ada tandem, bahkan ada kompetitor aja, bahkan kita membuka ya kita ini bernafas lebih sehat itu karena ada kompetitor. Setuju Mas. Dan kompetitor aslinya nggak ada. Selama semua bisa bermitra. Kompetisimu ya sama dirimu sendiri. Setuju. Siap. Oke, Mas Ili, makin keren kontennya hari ini. Main kesini makin seru, tapi sesi ini kita cukupkan dulu supaya kita bisa lanjut ke aktivitas yang lain atau konten yang selanjutnya. Makasih banyak Mas Ili. Makasih Sal, terima kasih. Teman-teman terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.